Halo anak-anakku semuanya. Ya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Oke, anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Dan hari ini kita akan melanjutkannya pada pelajaran 3 dengan tema bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, ini tema pembelajaran kita, bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur kita sebagai satu pribadi, sebagai citra Allah yang dikaruniakan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Oleh karena itu anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak Didi mengajak kita untuk mengawalinya dengan doa. Doakan Pak Didi pimpin dari sini, anak-anak silahkan mengikutinya dari rumah. Silakan mengambil sikap yang baik untuk kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih kami haturkan kepadamu karena telah menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Semoga hari ini kami bisa belajar dengan baik dan semakin mensyukuri anugerah-Mu itu. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, setelah kita memulai kegiatan kita hari ini dengan doa, Pak Didi mengajak kita untuk sama-sama memahami tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, agar kita menerima dan mensyukuri anugerah Allah yang telah menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian tujuan yang kedua adalah agar kita memahami kisah penciptaan manusia laki-laki dan perempuan menurut kitab suci dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah agar kita bisa mengembangkan diri sebagai laki-laki dan perempuan sehingga bisa saling melengkapi dan menghormati. Nah, ini 3 tujuan pembelajaran kita hari ini yang ingin Pak Didi sampaikan kepada anak-anak semuanya. Namun, pada kesempatan ini Pak Didi ingin mengajak anak-anak untuk melihat kembali apa yang telah kita pelajari pada pembelajaran kedua. Nah, pada pembelajaran yang kedua yang lalu Pak Didi kita telah belajar bersama-sama tentang bagaimana peran lingkungan dalam mengembangkan diri kita sebagai perempuan atau laki-laki. Ya, Pak Didi sudah menjelaskan ada beberapa lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, bahkan ada peran lingkungan misalnya di daerah pantai, pegunungan, pedesaan, perkotaan, ya silahkan diingat-ingat kembali bagaimana karakter atau pribadi manusia yang tumbuh di lingkungan-lingkungan seperti itu. Ya, lingkungan telah pada disampaikan bahwa lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk watak dan perilaku kita. Ketika kita berada di lingkungan yang baik, maka pertumbuhan watak dan perilaku kita akan baik pula. Tetapi kalau kita berada di lingkungan yang tidak baik, maka pertumbuhan atau perkembangan perilaku kita bisa saja menjadi tidak baik. Nah, itu pembelajaran yang telah kita bahas bersama-sama pada pertemuan sebelumnya yang telah tadi disampaikan kepada anak-anak. Tadi berharap anak-anak silahkan mengingatnya kembali. Kemudian anak-anak, hari ini Pak Didi ingin mengawali dengan memberikan gambaran kepada anak-anak untuk bersama-sama memahami perbedaan kebiasaan atau hobi antara laki-laki dan perempuan sehingga kita mampu mengungkapkan rasa syukur kita itu. Biasanya kalau pada gambar ini cuma salah satu, anak laki-laki biasanya menyukai tantangan, suka hal-hal yang bersifat fisikal, misalnya bermain sepak bola dan lain sebagainya. Sedangkan anak-anak perempuan biasa menyukai hal-hal yang
romantis, yang menyenangkan, yang ringan. Misalnya di rumah, kadang ada yang suka bermain boneka. Anak perempuan pasti kan, pasti punya boneka, punya mainan-mainan kewanitaan. Sukanya memasak, menghias diri, dan lain sebagainya. Ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian anak-anak, di sini Pak Deddy ingin mengajukan dengan satu pertanyaan. Mengapa kita harus bersyukur diciptakan oleh Allah sebagai perempuan atau laki-laki? Ini mengapa kita harus bersyukur? Ada dua jawaban yang coba Pak Deddy sampaikan kepada anak-anak. Yang pertama, kita harus bersyukur karena kita adalah ciptaan Allah yang istimewa. Yang kedua, kita harus bersyukur karena kita diciptakan berbeda. Tujuannya agar saling melengkapi. Ini rasa syukur yang harus kita bangun dari dalam diri kita sebagai perempuan atau laki-laki. Lalu mengapa manusia disebut sebagai ciptaan Allah yang istimewa? Ingat Pak Deddy pernah menjelaskan bahwa kita disebut istimewa karena kita memiliki daya cipta, daya karsa, dan rasa. Ya, contoh daya cipta itu apa, karsa dan rasa itu apa, sudah Pak Deddy jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang kedua, manusia diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Ini keistimewaan kita. Pak Deddy pernah menjelaskan bahwa Allah tidak menciptakan kita berdasarkan ilusi atau hayalan Allah. Tapi Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Inilah keluhuran martabat kita manusia sebagai ciptaan Allah. Yang ketiga, manusia itu citra Allah. Maka kita bersikap seperti Allah yang baik. Ini yang harus kita syukuri. Sebagai citra Allah, kita harus bersikap sebagai citra Allah yang baik. Kemudian, kita diberikan tanggung jawab untuk menguasai alam. Ini keistimewaan kita. Namun, Pak Deddy selalu menggarisbawahi ketika kita diberi kuasa oleh Allah, maka kita harus menyikapi segala kuasa yang dilimpahkan kepada kita itu dengan bijaksana dan tanggung jawab. Pak Deddy pernah memberikan contoh bahwa meskipun kita punya kuasa terhadap alam, tapi bukan berarti kita kemudian mengeksplorasi alam tanpa tanggung jawab dan dengan tidak bijaksana. Itu tidak baik juga. Itu maka kita tidak layak disebut sebagai makhluk yang istimewa. Makhluk yang istimewa kita harus bijaksana dan bertanggung jawab dalam bertindak. Kemudian anak-anak, pada kesempatan ini juga Pak Deddy mengajak kita semua untuk bersama-sama mendalami kitab suci. Mari kita bacakan bersama-sama. Ini Pak Deddy menampilkan juga di sini, anak-anak bisa mengikuti bacaan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Pak Deddy akan membantunya membaca dari sini juga. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, anak-anak, inilah bacaan yang menjadi
bahan permenungan kita hari ini eh, tentang bagaimana nantinya kita mengungkapkan rasa syukur kita sebagai perempuan ataupun laki-laki. Nah, apa pesan kitab suci yang barusan kita dengarkan bersama-sama? Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Ada dua poin yang dapat kita petik dari sana. Ketika kita diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, kita diberi kuasa atas seluruh ciptaan Allah. Tidak hanya diberi kuasa, tetapi ketika Allah menciptakan kita sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, maka di sana Allah berfirman, berkembang biak dan bertambah banyak. Nah, ini pesan yang mestinya kita hayati dan kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, berkuasa artinya kita diharapkan mampu memanfaatkan seluruh ciptaan dengan penuh tanggung jawab dan bijaksana. Ini tadi sudah Pak Dedi garis bawahi kepada anak-anak semuanya. Berkembang biak dan bertambah banyak artinya bahwa baik laki-laki maupun perempuan diciptakan berbeda agar saling melengkapi. Karena laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya. Jadi untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Jadi ketika kita berjumpa dengan perempuan atau laki-laki, itu bukan pembeda, tetapi perempuan maupun laki-laki untuk saling melengkapi dan untuk berkembang biak. Ya, itu pesan yang dapat kita ambil dari bacaan kitab suci yang baru kita dengarkan hari ini. Kemudian, dari pesan tadi yang telah kita dengarkan, di dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di rumah maupun dimanapun kita berada, di sini kita kemudian lantas bagaimana cara kita bersyukur sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, Pak Didi di sini mencoba merangkumnya menjadi 3. Yang pertama, misalnya merawat anggota tubuh kita dengan baik. Kemudian yang kedua, menghargai dan menghormati teman yang laki-laki atau perempuan. Kemudian yang ketiga, tidak terlibat dalam pergaulan bebas dan kemalasan. Ini cara kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan kita sebagai perempuan ataupun laki-laki. Baik, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau menciptakan dan memberikan kami alam ciptaan ini untuk kami kuasai dan gunakan demi kehidupan kami. Ajarilah kami untuk menghargai alam ciptaan-Mu dan saling menghargai antara satu dan yang lainnya. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak semuanya, untuk tugas pembelajaran kita hari ini, jadi memberikan ada 2 latihan. Yang pertama, silakan sebutkan cara-cara kita mewujudkan rasa syukur kepada Allah atas diri kita yang telah diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Kemudian, dari bacaan kitab suci yang telah kita dengarkan tadi, sebutkan kira-kira pesan kitab suci yang diberikan kepada kita apa saja. Silakan tulis jawaban kalian di lembar kerja, lalu lampirkan di classroom sehingga dapat dievaluasi oleh Pak Dedi. Sekian dan terima kasih anak-anak semuanya. Sekali lagi doa, berkat, dan bimbingan Santo Petrus Canisius menyertai kita semua. Amin.